PBB luncurkan 1 dekade untuk restorasi ekosistem. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat PBB memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan peluncuran 1 dekade yang didedikasikan untuk memulihkan ekosistem bumi, yang dengan cepat mendekati titik tidak bisa kembali, kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Jumat tanggal 4 Juni lalu. Ilmu pengetahuan memberitahu kita bahwa 10 tahun ke depan ini adalah kesempatan terakhir kita untuk mencegah terjadinya bencana iklim, membalikan gelombang polusi yang mengakibatkan matinya dan hilangnya spesies. Lanjut Guterres Jumat dalam sebuah pidato lewat video, sehari menjelang Hari Internasional untuk meningkatkan lingkungan, kesadaran, dan perlindungan. Guterres mengatakan, dunia menghadapi 3 keadaan darurat, yaitu hilangnya keanekaragaman hayati, gangguan iklim, dan meningkatnya polusi. Sekretaris Jenderal PBB itu menyalahkan perilaku manusia, termasuk penggundulan hutan, pencemaran sungai dan lautan, serta praktik pertanian yang tidak berkelanjutan sebagai penyebab buruknya kesehatan planet bumi. Untuk membalikan kerusakan tersebut, masyarakat perlu memulai kembali melakukan reboisasi, membersihkan sungai dan laut, serta menghijaukan kota. Dalam laporan baru, Program Lingkungan PBB mengatakan populasi global menggunakan sekitar 1,6 kali lipat dari apa yang dapat disediakan alam secara berkelanjutan, yang berarti konservasi tidak memadai untuk mencegah degradasi ekosistem. Laporan tersebut mengatakan jika dilakukan tindakan sekarang, manusia akan mendapat manfaat dari udara dan air yang lebih bersih, kesehatan yang lebih baik, serta berkontribusi pada perlambatan perubahan iklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspa Syifa dari Divisi MIC, kembali lagi dalam acara eGov Zone edisi Hari Lingkungan. Nah, saat ini kita sudah tersambung oleh Wulan. Halo Wulan. Halo Puspa, perkenalkan semuanya, nama aku Wulan Fitri Sagita dari Divisi Internal. Wah, terima kasih Wulan sudah berkesempatan hadir di eGov Zone edisi Hari Lingkungan. Nah, ngomongin Hari Lingkungan tanggal 5 Juni kemarin nih. Wulan tahu nggak sih tema Hari Lingkungan tahun ini apa? Tahu dong tentunya, tahun ini itu Hari Lingkungan Hidup itu mengusung tema restorasi ekosistem. Nah, pendapat Wulan nih tentang tema tahun ini itu gimana? Jadi tema restorasi ekosistem ini, PBB meluncurkan 1 dekade untuk restorasi ekosistem, di mana menurut peneliti dalam waktu 10 tahun ke depan ini merupakan masa-masa yang bagus untuk pemulihan ekosistem. Ada 3 keadaan darurat lingkungan nih. Yang pertama, hilangnya keanekaragaman hayati, gangguan iklim, dan meningkatnya polusi. Nah, itu semua tuh udah dirasain banget oleh negara kita, bahkan gak cuma di Indonesia doang, mungkin di seluruh dunia juga sudah merasakannya. Jadi gerakan 1 dekade untuk restorasi ekosistem ini menurut aku bagus banget sih untuk memperbaiki ekosistem kita yang udah mulai rusak. Apalagi waktu itu aku pernah dengar, katanya kalau misalnya dibiarkan terus-menerus, pada tahun 2050 nanti kita itu akan kehilangan spesies-spesies yang ada loh, jadi akan mengalami kepunahan massal. Dan selain itu, restorasi ekosistem ini juga sejalan dengan semangat dan langkah-langkah Indonesia dalam pengelolaan lingkungan dan kehutanan. Ada kegiatan restorasi dan rehabilitasi hutan untuk mendukung upaya mengatasi krisis perubahan iklim, serta konservasi dan keanekaragaman hayati. Nah, menurut aku juga perlu banget nih kolaborasi yang baik antara pemerintah dan warganya untuk mendukung gerakan 1 dekade restorasi iklim ini. Iya, aku sendiri setuju banget sama Wulan. Nah, mungkin Wulan bisa nih kasih saran buat pemirsa setia eGov Zone, apa sih yang bisa kita lakukan, seperti kontribusi apa gitu contohnya yang bisa kita lakuin? Wah, sebenarnya untuk kontribusi ini banyak banget yang bisa kita lakukan, mulai dari hal-hal sederhana seperti mengedukasi masyarakat, membuat kampanye mengenai kegiatan yang ramah lingkungan, lalu kita juga dapat memulai dari diri kita sendiri nih, misalnya mengurangi penggunaan sampah, terus mengurangi menggunakan kendaraan pribadi kalau kemana-mana untuk mengurangi polusi. Lalu kita juga bisa membuat gerakan menanam pohon nih, sebagaimana kita tahu kan, hutan-hutan di Indonesia tuh udah mulai hilang, jadi kita harus lebih giat untuk menanam pohon kembali, biar nanti kita masih punya sesuatu untuk bisa
menyaring polusi yang ada. Wah, ternyata banyak ya yang bisa kita lakuin. Nah, kalau Wulan sendiri nih, udah ngelakuin hal apa aja sih untuk menyambut atau memperingati Hari Lingkungan ini? Nah, kalau dari aku sendiri, hal yang udah aku lakuin sederhana sih mungkin, dan mungkin tidak terlalu berdampak besar untuk yang lainnya, namun ini cukup membantu untuk mengurangi sampah dan polusi yang ada, karena aku itu kalau kemana-mana tuh suka banget bawa tote bag dan bekal air minum sendiri, jadi dapat mengurangi penggunaan plastik, dan juga suka banget untuk pergi-pergi menggunakan kendaraan umum, atau kalau misalnya deket tuh aku suka jalan atau naik sepeda aja biar lebih sehat. Wah, bisa banget tuh kita contoh apa yang udah Wulan lakukan. Yuk sama-sama ngelakuin hal kecil yang berdampak besar buat lingkungan kita. Oke, sekali lagi terima kasih Wulan sudah berkesempatan hadir di IGAF Zone. Sama-sama, semoga semakin banyak masyarakat, terutama anak muda yang sadar ya dengan keadaan lingkungan kita saat ini, dan mau bersama-sama untuk membenahi lingkungan kita. Nah, benar banget tuh. Akhir kata, saya Puspa Syifa dari MIC, pamit undur diri. Sampai jumpa di IGAF Zone selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.